Renungan firman ini akan kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia wajib segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kuasa untuk mendengar, membaca, mempelajari, dan mencerna sabda-Mu dalam hati kami. Amin. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selanjutnya kita akan masuk dalam kota. Pertama-tama kita akan membahas tentang kasih. Kasih terambil dari istilah agape yang memiliki makna tanpa pamrih, seperti Tuhan mengasihi dan menyayangi kita tanpa meminta sedikit pun imbalan. Lalu yang kedua, sukacita. Tuhan Yesus menginginkan semua umatnya untuk bersukacita, seperti yang terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Selanjutnya yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kondisi di mana tidak adanya perkelahian, konflik, pertentangan, ataupun hal-hal yang bisa memecah belakan kita. Selanjutnya yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran adalah kondisi di mana kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang datang kepada kita, seperti yang dilakukan Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lalu kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan adalah satu hal yang sama, seperti kemurahan dan kebaikan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menembus dosa manusia, seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan seperti kita setia kepada Tuhan, dan Tuhan setia kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan selalu setia memaafkan kita, apapun yang kita lakukan. Selanjutnya adalah kelemah lembutan, seperti yang terambil dalam Matius pasal 5 ayat 5. Bunyinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Selanjutnya, yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ketika kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Segitu saja renungan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam surga, pada saat kerajaan masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dan juga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Amin.